Nah pemirsa, siapa dari Anda yang suka dengan wisata air? Wah, pas banget nih. Saya sedang berada di salah satu destinasi yang cukup dekat dari pusat kota Pematang Siantar. Oke pemirsa Evarna TV, senang sekali saya sudah sampai di salah satu destinasi wisata yang ada di kota Pematang Siantar nih. Bertahu nggak, orang-orang Pematang Siantar, Simalungun pasti udah pada tahu nih salah satu destinasi wisata ini. Tapi yang belum tahu sih, ini saya kasih tahu. Karena saya sudah berada di Pemandian Pulau Batu atau Pulbat nih pemirsa, yang berada di Jalan Sibatu-Batu, Basorma, Kecamatan Siantar Selasari, Kota Pematang Siantar. Dan kalau misalnya kita cek di maps nih pemirsa, dari pusat kota Siantar itu sampai ke tempat ini sekitar berjarak 4,5 km sampai 5 km, atau menempuh waktu itu 15 menitan nih pemirsa. Tapi sayang sekali saat saya sampai di sini, jalan menuju tempat pemandian ini kurang bagus ataupun bebatuan nih pemirsa. Jadi menempuh waktu sekitar hampir 20 sampai 30 menit sampai di lokasi pemandian ini. Dan pemirsa, penasaran dengan apa aja kegiatan yang ada di lokasi ini yang bisa kita jalani menikmati waktu santai? Terus ikutin saya ya. Pemandian Pulau Batu atau lebih dikenal dengan Pemandian Pulbat merupakan satu destinasi wisata air yang menempuh waktu sekitar 20 menit dari kota Pematang Siantar. Suasana sejuk dan rindang dari pepohonan sekeliling, gemericik mata air yang tak pernah henti mengalir, serta panorama batu-batu besar di dasar kolam menambah kesan alami dan menenangkan. Warna airnya yang tampak bening kebiruan di beberapa titik kerap menjadi daya tarik para pengunjung untuk bersuah foto. Namun, pengunjung harus berhati-hati karena dasar kolam dipenuhi dengan batu-batu yang licin, sehingga perlu ekstra kehati-hatian saat berjalan di atas air. Pemandian Pulau Batu ini telah ada sejak tahun 2001 dan pertama kali dibuka oleh orang tua dari suami Ibu Kutarti. Dulu tahun 2001 ini dikelola bapak kami, suamiku. Ini masih sepi, masih semak belukar lah. Jadi dibikinlah pemandian, berdatangan orang. Bayarannya dulu tahun 2001 300 perak. Sekarang 2000, satu orang parkir 2000. Harga tiketnya tergolong ramah di kantong ya pemirsa. Anda hanya membayar sekitar Rp2.000 per orang. Dan untuk kendaraan bermotor dikenakan Rp2.000 juga. Pengunjung yang berwisata ke Pemandian Pulau Batu ini bukan hanya warga sekitar aja loh pemirsa. Mulai dari luar kota hingga turis dari luar negeri pernah datang ke Pemandian Pulau Batu ini. Mau dari luar kota, mau dari turis pun pernah, dari Jepang pun pernah mandi-mandi. Paling sering? Paling sering ya orang luar lah, kayaknya orang Perluasan, Tambung Merah. Namun sangat disayangkan pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, Pemandian Pulau Batu ini mulai sepi pengunjung. Untuk mencapai Pemandian Pulau Batu, akses jalan yang dilalui cenderung sempit dan rusak, serta hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan mobil. Banyak pengunjung memilih menggunakan sepeda motor untuk kemudahan.
jalan yang paling susah nak, nggak pernah mau pemerintah membangun itu. Tak tolonglah bisa dibangun ya kan. Ramen dulu. Sekarang udah nggak begitu rame lagi karena anak sekolah pun udah pulang jam 4, pengunjung kan juga anak sekolah. Pemandian Pulau Batu ini memiliki satu mata air yang terbagi atas 2 aliran nih pemirsa. Wow, ini adalah salah satu pancuran yang ada di pemandian Pulau Batu ini pemirsa. Dan ini yang pertama, dan di belakang saya ada 2 lainnya pancuran. Dan airnya segar sekali pemirsa. Wow. Ini memang cocok untuk mandi-mandi ya pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa yang ada di sekitaran Siantar Simalungun dan bingung mau kemana nih untuk berwisata, langsung aja datang ke Pulau Batu. Di sini airnya jernih dan banyak juga mata airnya. Segar sekali lah untuk siang-siang bolong seperti ini mandi-mandi di sini. Wah. M. Arif Farahab, seorang pengunjung, mengatakan bahwa ia mendapatkan rekomendasi pemandian dari jejaring sosial media dan memilih Pulbat karena jaraknya dekat dengan tempat tinggal. Ke sini tuh ya jadwalnya nggak ada sih, cuman kayak mau mandi-mandi aja Kak. Terus karena memang lokasinya juga dekat dari lokasi kos kita juga kan, cuman 9 menit dari kos ke sini, jadi milihnya ke sini aja, yang lebih dekat aja. Aku tahu Pulau Batu itu dari sosial media, dari Instagram. Jadi aku waktu cek-cek nyari rekomendasi tempat pemandian yang ada di Pematang Siantar. Nah, ternyata lokasinya dekat dari kos aku. Jadi aku baru pertama kali ke sini. Arif juga menyoroti perihal akses jalan menuju pemandian yang kurang memadai. Oh, pertama kali ke sini sih aku tadi ngeliat jalan di pertama tadi. Dia kan jalannya masih kecil tuh. Jadi kayaknya harus betul-betul dikelola lagi. Terus pertama ke sini juga lihat sampah sih masih berserakan, sangat disayangkan ya Kak. Jadi mungkin untuk pengelolanya lebih aware lagi sama sampah-sampah yang ada di sini. Meski tak seramai dulu, tempat pemandian ini masih menjadi spot menarik bagi warga sekitar. Entah sekedar bermain air atau menghabiskan waktu di akhir pekan. Harga tiket yang ramah di kantong serta kejernihan airnya tetap menjadi alasan para pengunjung setia untuk datang ke sini. Nah pemirsa, ragam-ragam, ini dia tadi beberapa kegiatan-kegiatan kita yang ada di pemandian Pulau Batu. Mulai dari main air bisa, mandi juga bisa, dan di sini juga ada mata airnya pemirsa. Jadi airnya itu cukup segar sekali. Dan pemirsa yang kebingungan nih, apalagi pemirsa ataupun masyarakat yang ada di Siantar dan juga Simalungun, bisa langsung aja ke pemandian ini karena di sini relatif murah. Tarif untuk uang masuknya ini hanya dibanderol Rp2.000 per orang, dan juga untuk kendaraan juga Rp2.000 nih pemirsa. Dan kalian bisa menikmati pemandian yang ada di Pulau Batu ini. Dan pemirsa, itu aja tadi kegiatan-kegiatan kita yang ada di pemandian Pulau Batu. Saya Teres Kiting pamit, sampai jumpa. Kerupuk jangek atau yang lebih dikenal dengan kerupuk kulit adalah camilan renyah yang mudah kita temukan di warung, pasar,
bahkan jadi oleh-oleh khas dari berbagai daerah yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau dengan melalui proses produksi yang cukup panjang, mulai dari pembersihan, perebusan, penjemuran hingga penggorengan. Meskipun kelihatannya sederhana, kerupuk jangek ternyata mengandung protein dan serat yang cukup tinggi dan bisa jadi alternatif camilan yang memiliki berbagai manfaat jika dikonsumsi. Kali ini saya akan berkunjung ke rumah produksi kerupuk jangek yang sudah berdiri sejak tahun 90. Yang berlokasi di Jalan Perak, Gang Kinantan, Kota Pematang Siantar. Ya, setiap hari kerupuk jangek Bang Kumis selalu ada aktivitas produksi. Dan saya penasaran, ingin melihat langsung seperti apa proses pembuatan camilan gurih satu ini. Kulit yang digunakan biasanya didatangkan langsung dari pasar. Begitu sampai, kulit harus segera dibersihkan dari sisa bulu, lemak atau kotoran yang masih menempel. Caranya dengan merebus kulit selama 1 jam. Proses pembersihan ini pentingnya dilakukan supaya hasil akhirnya bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, setelah bersih, kulit kembali direbus selama beberapa jam. Tujuannya bukan cuma untuk melunakkan, tapi juga untuk menghilangkan bau khas kulit sapi atau kerbau yang cukup kuat. Hasil rebusan nantinya akan dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Selanjutnya, kulit yang sudah direbus dipotong tipis dan rata. Kemudian dibakar, lalu dijemur di bawah matahari langsung sampai benar-benar kering. Penjemuran ini bisa memakan waktu sampai 2 hari tergantung cuaca dan ketebalan kulit. Nah, sebelum digoreng, jangek mentah biasanya direndam menggunakan minyak yang hangat, bukan minyak panas hingga mengembang. Proses ini membantu membuka pori-pori kerupuk dan mempersiapkannya untuk mengembang sempurna saat digoreng dalam minyak panas. Dan biasanya memakan waktu 4 hingga 9 jam. Saya masuk ke Siantar ini dari Padang ya. Masuk ke Siantar ini tahun 90 bulan 5. Nggak ada terpikir untuk bikin kerupuk jangek, nggak ada niat. Karena dulu abang buka kerupuk jangek di Padang, di situlah saya belajar. Belajar situ, sudah belajar kita masuk sekolah berangkat ke sini. Nggak ada terpikir cari kerja. Tahu-taunya di Siantar ini banyak kerbau, banyak lembu berterbaran. Di situ terpikir, ini banyak kerbau, banyak lembu, kulitnya bisa kuolah. Gitulah mulai prinsip. Itulah mulainya membuka dasar, mulailah begitu merancang. Alhamdulillah, tak ada hambatan. Ada izin halal dari MUI, itu dinas kesehatan, semualah tidak ada. Kulit itu sudah kering, kita masukkan dalam kuali minyak panas, menunggu memuai itulah yang lama. Bisa 4 jam. Harus kita tunggu. Paling lama berapa jam itu? 4 jam. 4 jam ya? Bisa 8 jam. Karena kalau kulitnya kerbaunya tua, lembungnya tua itu lama. Bisa 8 jam, bisa 6 jam, bisa 7 jam. Kita nunggu muainya. Sebelum kita belum kita angkat. Itulah. Harus dia muai dulu. Kalau udah memuai dia, naik dia. Nah itu yang naik itulah kita ambil, nah itulah bisa goreng. Kalau belum naik, kita goreng nggak akan jadi kerupuk dia. Lembu, kerbau, 2 itu aja. Ada bedanya nggak sih Pak antara kedua kulit itu nanti kalau dijadikan kerupuk? Beda. Kalau lembu tipis-tipis dia kan lembu tipis, buang lemaknya makin tipis dia, lemaknya dibuang, kata-katanya dibuang, dia makin kecil ya. Kalau kerbau kan tebal, lemaknya nggak pada banyak itu, segini tuh, tebal. Kembangnya beda, kembangnya lebih bagus kembang kerbau. Nah, dia mau mekar, kalau lembu kembangnya agak kurang kembangnya. Dia karena tipis, jadi hawa anginnya tuh nggak pala berapa. Kalau jualnya ini sekitar Siantar. Kalau untuk sekarang lah, karena aku udah tua, sekitar Siantar aja sampai Seri Belawan,
pedagang itu aja. Kalau tebing tinggi nggak lagi Kalau dulu sampai mana Pak? ke apa? Ke Bertagi. Bertagi punya pangkalan. Baligi apa? Bertagi Kapan Jahe punya pangkalan. Tarutung punya pangkalan, Baligi punya pangkalan, Tanjung Balai punya pangkalan, Kisaran, Tebing Tinggi punya pangkalan. Dulu punya pangkalan. Itu tahun 2000-an. Belum tahun 2000 lagi. Tahun 90-an itu. Itu pas semangat-semangatnya tiap hari keluar. Kerupuk yang telah siap jual dibagi per bal. Satu bal berisi 100 pieces dan dihargai sekitar Rp130.000. Harganya masih terjangkau dengan rasa yang tak pernah bohongi pelanggan sejak tahun 90-an. Nah pemirsa, ini dia nih tahapan terakhir dari proses pembuatan kerupuk kulit ataupun jange Bang Kumis yang siap untuk dijual dan dikonsumsi. Saya Sakinah Hairiyah pamit undur diri, sampai jumpa di ragam-ragam selanjutnya. Ayo Bu. In our world here, to live a happy little mountain.